Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Widayati dari kelas Tadris Biologi 4B IAIN Batu Sangkar akan menjelaskan tentang fertilisasi, yaitu mata kuliah embriologi. Nah, apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah masuknya spermatozoa ke dalam ovarium, disebut juga pembuahan setelah spermatozoa masuk, ovum jadi berhasil tumbuh jadi individu baru. Ovum yang sudah dibuahi disebut dengan zigot. Fertilisasi merupakan peleburan antara inti sel telur dengan inti spermatozoa sehingga tumbuh menjadi individu baru yang disebut zigot. Sel gamet yaitu sperma dan sel telur menyatu selama fertilisasi atau pembuahan. Merupakan jenis sel yang sangat terspesialisasi yang dihasilkan melalui serangkaian peristiwa perkembangan yang kompleks di dalam testes dan oviduk. Testes yaitu pada laki-laki yaitu menghasilkan sperma, dan ovarium yaitu pada betina yang menghasilkan ovum. Ini adalah struktur sperma di mana kepalanya itu agak runcing di atas, lalu ada badan sperma, lalu ada ekor sperma. Nah, selanjutnya yaitu struktur ovum. Ada corona radiata, zona pellucida merupakan glikoprotein yang menghubungkan oosit. Nah, selanjutnya sel telur mengeluarkan senyawa fertilizin yang tersusun dari glikoprotein yang berfungsi untuk yang pertama mengaktifkan sperma agar lebih cepat menyampai ke dalam sel telur. Yang kedua, menarik sperma secara kemotis positif dan mengumpulkan sperma sekeliling ovum. Selanjutnya yaitu jenis fertilisasi ada dua, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Lalu perjalanan gamet ke tempat pembuahan. Perjalanan gamet ke tempat pembuahan spermatozoa menempuh 3 perjalanan, yaitu dalam tubuh jantan, di luar tubuh jantan, dan ada di dalam tubuh betina. Selanjutnya yaitu tahapan fertilisasi. Yang pertama yaitu ada kapasitas spermatozoa dan pematangan spermatozoa. Lalu pelekatan spermatozoa dengan zona pellucida yaitu pada saat di dalam rahim. Setelah itu penetrasi zona pellucida. Lalu bertemunya sperma dan oosit. Selanjutnya yaitu aktivasi ovum sebelum sperma bertemu dengan oosit, yaitu mengeluarkan enzim-enzim yang menarik sperma agar menuju ke dalam oosit. Selanjutnya yaitu reaksi zona untuk menghadapi sperma yang masuk setelah penetrasi. Selanjutnya yaitu tempat pembuahan. Tempat pembuahan yaitu di posterior saluran atau oviduk tuba. Di anterior oviduk yaitu ada reptil, aves, dan lain-lain. Pada rongga peritorium antara lain yaitu ada sedikit aves dan orodela. Pada folikel ovarium yaitu sedikit tolesi atau contoh gabus. Dalam kantung telur jantan, contohnya yaitu tangkur kuda dan tangkur buaya. Di air seperti pisces dan amfibi. Nah, selanjutnya itu sperma bergerak menuju pembuahan dengan cara gerakan mengayuh flageum spermatozoa, yaitu menggunakan ekornya tadi. Jauh perjalanan sperma ke ovum tergantung kepada tempat pembuahan, terbagi atas 3 daerah, yaitu perjalanan lewat peritoneum, lewat oviduk atau tuba, lalu keluar dari tubuh. Selanjutnya yaitu penetrasi sperma. Oosit sekunder mengeluarkan fertilizin untuk menarik sperma agar mendekatinya. Sperma harus menembus lapisan-lapisan yang mengelilingi oosit sekunder dengan cara mengeluarkan enzim hyalurodase untuk melarutkan senyawa hyaluroid pada corona radiata, lalu mengeluarkan akrosin untuk menghancurkan glikoprotein pada zona pellucida, dan antifertilizin agar dapat melekat pada oosit sekunder. Terjadinya penetrasi pada saat ovum dan dalam tahap meiosis 1,
oosit primar sehingga ketika ada satu sperma yang dapat masuk ke dalam sel telur tidak langsung membuahi tetapi berhenti dulu sampai sel telur itu masak. Selanjutnya kepala sperma, badan polar 1 dan pembelahan pematangan 1 sehingga menjadi meiosis 1. Pada meiosis 1 antara ovum dan membran fertilisasi terdapat celah yang sempit yang disebut dengan rongga pervelin yang berisi cairan kemudian menembus ke dalam sel telur. Masuknya inti spermatozoa ke dalam ooplasma ada yang mengamati ialah ditelan oleh ovum. Selanjutnya apabila salah satu spermatozoa tersebut sudah masuk ke dalam ovum itu atau sel telur itu, maka sel sperma lain tidak dapat masuk ke dalam sel telur tersebut. Setelah penetrasi, sperma masuk ke dalam oosit sekunder. Inti atau nukleus sperma akan membesar dan ekor sperma akan berdegradasi atau hilang. Nah, terjadi peleburan kromosom antara 23 kromosom haploid dengan inti ovum yang mengandung 23 kromosom haploid juga, hingga menghasilkan zigot. Setelah itu, setelah terjadinya fertilisasi, maka akan terjadi zigot atau pembelahan-pembelahan. Baiklah, ini materi yang dapat saya sampaikan tentang fertilisasi, yaitu pada mata kuliah embriologi. Apabila ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.